Tetapi orang itu berkata kepada Yakub, "Siapa namamu?" Saat itu Yakub gak sanggup melihat apa-apa. Tidak sempat berpikir apa-apa. Hanya sanggup menjawab tentang karakter hidupnya sendiri. Akulah Yakub. Akulah si penipu. Akulah orang yang licik. Akulah orang yang berusaha untuk mengambil apa yang aku inginkan. Saat itu, orang yang bergumul dengan Yakub itu berkata, "Namamu bukan Yakub lagi. Namamu adalah Israel." Satu nama yang baru diberikan. Satu nama yang mengubah karakternya. Satu nama yang mengubah arah hidupnya. Tidak kepada dirinya lagi, tetapi kepada rencana Tuhan. Pada saat itu, Yakub memegang kakinya. Dia tidak berani tawar-menawar seperti 20 tahun yang lampau di Betel. Dia tidak berani berkata, "Kalau engkau memberkati aku, engkau akan menjadi Allahku." Dia tetap memegang kakinya. Dia nggak sanggup berjalan normal lagi. Dia nggak sanggup berlari, bahkan melarikan diri, nggak sanggup. Yang dia sanggup adalah berserah kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Berkatilah aku." Maka Alkitab menuliskan bahwa diberkatilah Yakub pada waktu itu. Dan akhirnya malaikat yang bergumul dengannya menghilang. Pada saat itu Yakub sadar dengan siapa dia bergumul. Saudara, sekalipun Yakub begitu licik, begitu fokus kepada dirinya sendiri, merebut apa yang dia mau. Tetapi satu hal, Tuhan suka dengan orang ini. Tuhan ingin menyelesaikannya. Tuhan ingin membuat orang yang namanya Yakub dengan karakternya berubah menjadi Israel. Tuhan ingin memunculkan perkara-perkara yang begitu terbangun baik di dalam batin kita. Sehingga Yakub yang tadinya tawar-menawar tidak lagi melakukannya. Pada saat itu Yakub melewati perjalanan yang hampir selesai. Tuhan berkata, hampir selesai itu orang, hampir selesai. Tapi belum selesai. Biar akan ku selesaikan Yakub, kata Tuhan. Pada waktu itu, tibalah Yakub dan rombongan. Tinggallah mereka di Sikem. Bersama dengan anak, istri, dan rombongannya, dan mereka tinggal di sana. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang mengguncang hidupnya. Istrinya mati. Rahel mati. Akhirnya ada satu berita bahwa Yusuf pun mati. Dan Yakub sangat menderita sekali. Tapi Tuhan berkata, ini belum selesai. Harus selesai. Aku mau Yakub selesai. Sampai akhirnya puluhan tahun dia tinggal di dalam satu kesedihan yang panjang. Dan setelah itu dia berkata, ketika anaknya meminta supaya Benyamin dilepaskan, karena ada Perdana Menteri di Mesir memintanya. Dan saat itu Yakub melepaskan Benyamin. Ketika dia melepaskan Benyamin, apa yang terjadi? Tuhan muncul kembali dalam mimpinya. Tuhan muncul dan berkata, Yakub, pergilah kamu ke Mesir. Kamu akan mati di sana. Dan Yusuf, anakmu yang disangka mati itu, akan menutup matamu. Disitulah Yakub tahu bahwa dia sudah selesai. Yakub selesai dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan selesai dalam hidupnya. Saat itu ditulislah namanya Israel.